Bapak Mama serta saudara-saudara, Salam. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu di minggu kedua bulan September. Apa kabar pagi ini? Baik kok. Kalau baik kita berjabatan tangan dulu. Sebelah kiri, kanan, muka, dan belakang. Baik, Bapak Mama serta saudara-saudara, di minggu kedua bulan September ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tema setia dalam segala perkara. Firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita, mengatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Artinya, kesetiaan kita dalam perkara kecil akan menjadi pedoman bagi Tuhan untuk menilai keseluruhan pelayanan dan kehidupan kita. Pertanyaannya ialah, apakah itu perkara kecil? Perkara kecil ini Bapak Mama setiap hal sederhana yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita setiap waktu tanpa kita sadari. Pada umumnya hal kecil ini bisa dilakukan seseorang ketika berdasarkan kebiasaan. Bisa karena biasa. Kalau kebiasaan seorang sehari-hari dia suka membersihkan, maka sampah sekecil apapun dibuang, pasti dia akan pilih, dia pungut dan dia taruh pada tempatnya. Karena dia orang yang bersih. Kalau setiap orang itu sudah terbiasa ada dalam saat teduh, bangun pagi dia saat teduh, dia baca Alkitab, berdoa, maka apapun dia pun keadaan, pasti setiap pagi itu dia ada dalam rutinitas itu. Kalau setiap orang dalam kehidupannya setiap hari, Bapak Mama, dia terbiasa untuk menyayangi anak-anaknya, dalam keadaan apapun pasti hal kasih itu dia lakukan. Bahkan banyak contoh dalam kehidupan kita setiap hari yang mungkin secara sederhana kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka itu juga terbawa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Mama, kebiasaan melakukan perkara-perkara yang kecil memiliki kuasa untuk berdampak pada hal-hal yang lebih besar, karena dia sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal baik dalam hal-hal yang kecil. Kalau kita mendengar atau membaca suara Tuhan melalui Alkitab setiap hari saja sulit, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan untuk melakukan yang luar biasa? Karena itu dalam teks firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang kesetiaan. Ia mengatakan setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan pada perkara yang kecil akan membuat orang berlatih untuk setia dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Mama, saat itu Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Namun di tempat yang sama ada juga orang-orang Farisi ikut mendengarkan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mulai menunjukkan kesetiaan mereka untuk hal-hal yang kecil. Karena dengan demikian mereka akan setia juga pada hal-hal yang besar. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini, didengar oleh orang-orang Farisi dan mereka tidak setuju dengan apa yang Yesus sampaikan. Mereka mencela Yesus di depan banyak orang. Tetapi hati mereka penuh dengan berbagai kebusukan. Hal-hal baik mereka tunjukkan kepada orang, kepada banyak orang. Bahkan Bapak Mama, hal-hal besar yang mendapat perhatian banyak orang dilakukan oleh orang-orang Farisi.
Sedangkan hal-hal kecil mereka anggap sepele dan mereka abaikan. Dan sikap inilah yang membuat mereka mencela Tuhan untuk setia pada hal-hal yang kecil. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid dan juga mengingatkan kita untuk belajar tentang bagaimana dalam hidup ini kita harus ada dalam kesetiaan, kita ada dalam ketekunan, dan juga kita hidup penuh dengan kesabaran. Perkara-perkara besar seperti karakter hidup yang berpadanan dengan Kristus, bahkan keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, dalam kepandaian kita masing-masing, bahkan prestasi yang kita alami, segala sesuatu itu tidak dibangun dalam waktu semalam. Ya, ketika orang sukses tidak mungkin itu dibangun dalam waktu semalam. Semua itu ada dalam proses yang dia jalani, dan tentu dimulai dari hal-hal yang kecil sehingga dia bisa mencapai kesuksesan. Kalau kita membaca dengan teliti bagian Alkitab yang kita renungkan, kita menemukan beberapa hal penting yang ternyata bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana panggilan dalam kehidupan kita setiap hari, kita seharusnya bertindak dengan jujur. Bagaimana dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dalam segala perkara, terlepas dari apakah perkara itu kecil atau besar. Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan perkara itu, lakukanlah dengan penuh ungkapan syukur. Ya. Dalam kehidupan kita, saya maupun Bapak Mama, ketika kita dipercayai untuk melakukan hal-hal yang kecil dan kita dapat melakukan itu dengan penuh kesungguhan, maka itu juga akan membawa kita untuk mendapatkan satu pekerjaan yang luar biasa. Jadi tanggung jawab, integritas, sifat yang penting dalam hidup orang Kristen. Kita didorong oleh kasih dan anugerah Tuhan sehingga kita mampu melakukan dalam semua aspek kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjalani kehidupan ini harus konsisten. Ini hal yang penting Bapak Mama serta saudara-saudara. Kalau seseorang hanya berperilaku baik untuk hal-hal yang besar, ya, tetapi mengabaikan hal-hal yang kecil, ini membuktikan bahwa motivasi orang itu mulai tidak murni, tidak benar, karena mengutamakan prinsip-prinsip moral dalam semua situasi. Dan Tuhan Yesus waktu itu berhadapan dengan orang-orang Farisi yang suka pada hal-hal yang besar. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan simpati dan perhatian banyak orang, supaya mereka dikagumi. Sedangkan hal-hal yang kecil Bapak Mama mereka abaikan sebagai tanggung jawab iman mereka kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Mama, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa setia dalam perkara yang kecil menyiapkan kita untuk bertanggung jawab dalam perkara yang besar. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap remeh tanggung jawab yang diberikan sekecil apapun. Harus dikerjakan dengan setia sampai selesai. Dalam diri kita tidak boleh beranggapan bahwa kita hanya bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang besar saja, sedangkan hal yang kecil bukan bagian kita. Untuk itu Bapak Mama serta saudara-saudara, mesti ada rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mesti ada komitmen dalam diri kita bahwa apapun tugas dan tanggung jawab kita sekecil apapun, lakukan itu dengan penuh ketulusan. Ya, kita lihat kalau seorang anak kecil ketika pada usia-usia tertentu, sebelum mereka bisa berjalan, mereka merangkak dan seterusnya. Tidak mungkin dia langsung lari-lari, ya. Pasti ada prosesnya. Karena itu setialah pada hal-hal yang kecil. Dan yang berikut Bapak Mama, bagaimana seorang bisa menjaga hati dan pikiran ketika dia melaksanakan tugas yang dia percayakan.
Hati dan pikiran itu harus bersih dari berbagai kepentingan. Kita mesti merenungkan dengan serius apa motivasi yang menggerakkan kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu. Kalau hati kita bersih, hati kita bebas dari kepentingan, maka tentu kita digerakkan oleh Allah untuk bisa menjadi hati yang kuat, bisa melakukan pekerjaan apapun yang baik, bahkan sekecil apapun. Karena itu Papa Mama serta saudara-saudara, ketika kita ada dalam dunia ini, maka kita harus bekerja melakukan segala sesuatu. Dan terkadang Tuhan izinkan kita ada dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita sudah bisa lewati itu, maka percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Apapun itu kita tidak pernah tahu. Tapi selagi kita hidup ini, ketika diberikan tanggung jawab yang kecil apapun, kita harus mampu menjalani itu. Nah, Papa Mama serta saudara-saudara, kita kembali lihat pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Dalam ayat ini atau dalam teks ini, Yesus menceritakan tentang pengelola yang bijaksana dalam mengelola harta tuannya. Kemudian ia menyampaikan pesan bahwa sikap tanggung jawab dan kejujuran dalam mengelola harta benda sekecil apapun adalah indikasi karakter yang baik. Dan teks ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus ada dalam kesetiaan. Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita penuh dengan sukacita dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin kita anggap kecil, tapi juga ada saat di mana kita memperoleh tanggung jawab yang besar. Jadi jujur dan setia dalam hal kecil akan membiasakan seseorang untuk bisa setia pada hal-hal yang besar. Kalau dia tidak jujur dalam hal kecil, maka hal yang besar juga akan terbawa. Jangan meremehkan perkara-perkara sepele dan kecil dalam hidup ini. Itu menjadi ukuran kita ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang besar. Nah, Papa Mama serta saudara-saudara, kesetiaan yang didukung oleh semangat kepada Yesus Kristus menghasilkan buah yang berlimpah. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu percayalah Papa Mama bahwa usaha yang kita lakukan untuk segala perkara yang memuliakan nama Tuhan sekecil apapun, usaha itu pasti ada hasilnya. Bahkan tidak mengecewakan walaupun ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita lewati. Kesetiaan orang Kristen tidak diukur dari besar kecilnya yang diperoleh, melainkan Bapak Mama pada usaha dan kerja kerasnya. Bagaimana dia setia pada perkara-perkara yang kecil. Yesus mengatakan siapa setia dalam perkara yang kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Orang yang setia dalam tugas dan tanggung jawab yang kecil merupakan bukti terbaik dari kemampuannya untuk menjalankan tugas yang lebih besar lagi. Ya, terkadang Bapak Mama kita memberikan tanggung jawab kepada seseorang itu sudah menjadi ukuran. Ke depan ketika dia diberikan tanggung jawab, maka ada rekam jejak bahwa ketika dia diberikan tanggung jawab yang kecil dia tidak mampu, apalagi dikasih tanggung jawab yang besar. Ya, karena itu Papa Mama, selagi kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu, lakukanlah dengan penuh kesetiaan. Lakukanlah dengan penuh ketulusan. Tuhan tidak mungkin memakai kita lebih besar dari pelayanan bila kita tidak setia pada perkara-perkara yang kecil di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Tuhan mengajarkan bagaimana kita setia sebagai prinsip hidup yang harus dipegang erat. Bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita hidup dalam disiplin menyelesaikan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan tulus hati. Kalau hati kita bebas dari kepentingan dan digerakkan oleh kasih karunia Allah, maka hati kita juga mampu menjalani itu dengan penuh ketulusan.
Ya, karena itu Papa Mama serta saudara-saudara, peliharalah kekudusan hidup, sebab kesalahan sekecil apapun akan mengubah semua pengorbanan dan ketulusan hati kita ketika kita ada dalam tanggung jawab kita. Masing-masing kita, semua yang ada dalam ibadah minggu ini, masing-masing kita dengan tanggung jawab. Sekecil apapun, baik dalam rumah tangga, dalam lingkungan pekerjaan kita, maupun dalam pelayanan, masing-masing kita bekerja pada porsinya. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua dalam kesetiaan kita untuk melakukan tanggung jawab adalah hal yang penting. Bahkan dalam tanggung jawab terhadap hal-hal terkecil sekalipun, agar kita bisa melakukan hal yang besar dengan setia. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Untuk bisa setia dibutuhkan ketekunan dan komitmen. Jika saat ini Bapak Mama, Tuhan mempercayakan kepada kita tugas dan tanggung jawab yang menurut kita manusia itu kecil, menurut orang lain itu kecil, sebaiknya kita menerima dengan hati yang penuh ungkapan syukur dan melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Dan kita percaya bahwa ketika kita lalui tugas dan tanggung jawab kita yang kecil, maka kita sudah terlatih untuk menerima tugas dan tanggung jawab kita yang besar. Kita harus setia melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita secara penuh tanggung jawab. Dan pada akhirnya juga ya, Tuhan juga akan memperhitungkan segala kesetiaan kita dalam tanggung jawab kita tiap waktu. Bersyukur Papa Mama, Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Dan ada lagu bilang hidup ini adalah kesempatan, dan pakai kesempatan itu untuk komitmen setia dalam tanggung jawab kita masing-masing. Dan kalau kita melakukan itu dengan penuh kesetiaan, yakin bahwa ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab kita yang besar, maka kita mampu melakukan itu dengan penuh ungkapan syukur. Kembali dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, lakukan segala perkara dalam kehidupan kita, sekecil apapun, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin.